Dia, kita mau menyembah Dia dengan segala pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau selalu hadir Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau melayani kami untuk kami boleh memuji-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tahta suci-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus.
kami boleh menyembah, memuji Engkau. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami juga tahu kalau pada saat kami menyembah dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini boleh mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, di sudut manapun mereka duduk, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah mereka. Karena kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapa, malam pada pagi hari ini menyerahkan ibadah ini dalam penyertaan pimpinan-Mu. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya Tuhan. Buat kami boleh menikmati indahnya ada dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Kami persembahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, penuh kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom semuanya. Kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dan Dia hadir saat ini untuk memuji, untuk menjamah dan memulihkan setiap kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Engkaulah Allah kekuatan kami. Haleluya. Sebab Dialah Allah keselamatan bagi kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dan Dialah Allah keselamatan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan.
Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau masuk di dalam hadiratnya Allah. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat
Ya, shalom, haleluya. Saya mau menyapa setiap kita yang hari ini beribadah bersama-sama, terutama di GGP Karmel. Lama sekali kita nggak jumpa. Ada pepatah bilang, lamo tak berjumpa, sekali jumpa di kandang kudo gitu. Ya, saya kangen sekali dengan saudara dan saya percaya mudah-mudahan saudara juga kangen sama saya. Selamat berjumpa dan saya sukacita sekali kalau hari ini saya boleh melayani saudara di dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa hari ini sharing mengenai karakter daripada Kristus. Mengenai karakter daripada Kristus. Wow, luar biasa. Ini tema yang sangat indah. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa ini. Bapa, pagi ini biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pujian, penyembahan kami naik jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Pagi ini Engkau dipuaskan, Engkau disenangkan. Oleh sebab itu Bapa, bukan hanya Engkau menerima pujian penyembahan daripada mulut kami. Tetapi kami mau Tuhan hari ini mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu yang menjadi ibadah kami yang sejati. Benahilah kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini sempurna. Benahilah hidup kami, benahilah sifat kami dan benahilah karakter kami. Mari Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Umat percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Saking semangat jadi agak belibet-belibet sedikit saudara. Haleluya. Saudara tetap semangat? Come on, persoalan boleh ada. Langit bumi ini akan lenyap, tetapi satu hal, Yesus Kristus tetap adanya dulu, sekarang dan selamanya. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan ini saya akan menjumpai saudara lebih sering dan saya akan bicara mengenai karakter. Saya akan bicara mengenai sifat. Saya akan bicara mengenai hidup kita yang sehari-hari. Kenapa? Karena kita ini di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berhubungan dengan Tuhan, saudara. Kita ini ada di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Istri saudara, suami saudara, anak saudara, mama saudara, papa saudara, sepupu saudara, tetangga saudara, itu semuanya manusia. Apa yang saya mau coba katakan sebetulnya adalah bahwa manusia itu terbatas di dalam memahami kita. Manusia akan melihat kita dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, saudara. Jadi Anda nggak bisa bilang gini, oh iya mulutku itu kasar, tetapi kau harus lihat hatiku yang lembut. Waduh, haleluya, mana bisa? Mana bisa? Makanya ada ibu-ibu datang sama saya bilang, Pak doain aku Pak, aku pengen jadi Tuhan. Wow, saya bilang, ngeri kali. Kenapa mau jadi Tuhan? Ya karena suami saya selalu bilang, jangan lihat tindakanku, jangan lihat sifatku, jangan lihat perkataanku yang kasar. Tetapi kau harus lihat hatiku yang selembut salju katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau tidak berhubungan dengan Tuhan, engkau berhubungan dengan manusia. Kalau Tuhan punya kesempatan dan Tuhan punya kebisaan untuk menelaah hati saudara, tetapi kalau manusia nggak bisa. Dia hanya bisa melihat outcome daripada saudara. Dia hanya bisa melihat apa yang saudara lakukan, apa yang saudara katakan. Oleh sebab itu hari ini karakter, sifat itu penting. Perilaku itu penting. Saya selalu bilang, bahkan niat baik itu nggak cukup. Niat baik juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Otherwise, niat itu nggak ada gunanya. Tidak mengerjakan apapun. Dan satu sifat yang saya mau bahas pada hari ini, sebagai sifat pertama yang saya mau bahas adalah sombong. Kesombongan. Kesombongan itu kalau di KBBI itu artinya menghargai diri berlebihan.
congkak. Saudara seperguruannya adalah tinggi hati. Itulah perkumpulan mereka, saudara. Dan kesombongan ini adalah satu dosa mula-mula. Dosa mula-mula apa? Dosa mula-mula bukan perselingkuhan. Dosa mula-mula bukan perzinahan. Dosa mula-mula yang membuat iblis itu jatuh dan membawa sepertiga malaikatnya bersama dengan dia, itu adalah kesombongan. Ketinggi-hatian. Keinginan iblis untuk sama dengan Tuhan. Kita bisa dilihat di Yesaya pasal yang ke-14. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kesombongan itu seharusnya tidak boleh ada. Dan kalau kita betul-betul menjadi orang Kristen yang benar, maka saya percaya bahkan kita nggak sanggup untuk kita menjadi orang yang sombong. Gak bisa. Orang yang gak bisa sombong itu seharusnya orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus ini adalah orang-orang yang hutangnya dibayarin. Yang keselamatan adalah anugerah, bukan hasil jerih-lelah kita. Jadi seharusnya Anda dan saya tidak bisa dan tidak boleh sombong. Tapi ironis sekali, kemudian orang-orang yang bahkan berlabel hamba-hamba Tuhan, mereka menjadi sombong. Kenapa sombong itu kemudian seharusnya tidak boleh ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sombong itu mengundang murka Tuhan. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ketiga. Yesaya pasalnya yang ketiga. Yesaya pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang pertama. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang-orang terpandang, penasihat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam kehidupannya. Tuhan akan menjauhkan mereka. Kenapa? Karena di dalam bangsa Yahudi tidak boleh ada Allah lain selain daripada Tuhan. Sementara yang tadi saya sebutkan, yang disebutkan ada pahlawan, orang perang, hakim, nabi, petenung, tua-tua. Itu semua adalah orang-orang yang terbiasa oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Itu menjadi andalan mereka. Yang pertama, kenapa kesombongan itu gak boleh ada sama kita? Karena yang harus kita tahu, yang layak disembah adalah Tuhan semesta alam. Tidak boleh ada yang lain. Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di antaramu. Tidak patung, tidak apapun. Jangan menyembah kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak boleh disaingi. Terus apa hubungannya Pak sama kesombongan? Orang yang sombong adalah orang yang mengangkat dirinya dan menggeser kedudukan daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kesombongan akan mendatangkan murka Tuhan. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal yang ke-23
Ayatnya yang ke-11. Kalau saudara ada Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara, Matius 23 ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan, siapa yang meninggikan? Tuhan. Jadi orang-orang yang sombong, dia akan langsung berhadapan dengan Dia, Tuhan semesta alam. Hati-hati Bapak Ibu. Kesombongan akan menyingkirkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kesombongan akan membuat kita menghadapi murka Tuhan. Kenapa nggak boleh ada? Karena orang yang sombong, dia tidak akan pernah kemudian bisa menjadi pelayan bagi sesamanya. Orang Kristen yang sombong, orang Kristen yang tinggi hati, dia nggak akan sanggup jadi pelayan. Bahkan kalau kata hamba, itu Alkitab pakai kata doulos. Hamba itu sopan. Mental kita harusnya mentalnya mental budak. Bukan cuma sekedar hamba. Hamba masih berhak atas makanan minuman, berhak atas hari libur, berhak atas jam kerja. Tetapi kalau budak itu haknya udah gak ada. Hidupnya itu sangat tergantung dan terserah kepada tuannya. Tapi ini banyak orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan, bahkan mereka menjadi sombong. Gak boleh ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita sombong, yang keempat, kita sedang mewarisi sifat daripada iblis. Iblis itu dosanya satu. Apa? Sombong. Dan iblis yang sombong itu, dia berusaha untuk mewariskan sifat itu kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Jadi hari ini sebetulnya orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu apa? Mereka adalah pengikut-pengikut iblis, bukan pengikut Tuhan. Karena kalau pengikut Kristus, nggak mungkin sombong. Kristus adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan Tuhan yang sombong dan eksklusif. Tuhan atau Kristus yang kita ikuti hari ini, yang kita percayai adalah Dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Kristus yang menjadi teladan kita adalah Kristus yang berkorban. Kristus yang mengampuni. Kristus yang penuh dengan kasih sayang. Terus anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sombong, pengikut Kristus, bukan. Mereka pengikut iblis karena bapa mereka yang sombong itulah yang mereka ikuti. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan ketinggian hati. Oleh sebab itu jangan ada. Selain daripada itu, akibat-akibat daripada kesombongan itu membuat Anda menjadi orang yang gagal. Membuat Anda menjadi orang yang gagal, Bapak Ibu. Karena orang yang sombong itu biasanya akan menjadi orang yang mudah sakit hati. Makanya saya selalu bilang, bukan kata-katanya yang menyakitkan. Bukan. Tetapi kesombongan kita yang membuat kita sakit. Karena bicara sakit hati atau enggak itu sebetulnya sebuah keputusan. Bukan sebuah akibat. Sebuah keputusan. Orang boleh menghina kita. Orang boleh merendahkan kita, tetapi kalau kita ambil keputusan untuk tidak sakit hati, maka kita gak akan pernah sakit hati. Orang yang sombong pasti udah mudah sakit hati, mudah marah. Gampang marah. Orang yang sombong itu pasti akan menjadi orang yang egois. Pasti. Orang yang tidak bisa timbal balik. Orang yang tidak bisa hidup saling.
maunya dihargai, tetapi dia tidak bisa menghargai orang lain. Itu orang-orang yang sombong. Itu orang-orang yang tinggi hati. Orang yang sombong akan berkata bahwa right is me, wrong is the other. Saya tidak pernah salah. Dia bisa mengkritik orang lain, tetapi dia melakukan bahkan lebih buruk daripada apa yang menjadi kritiknya. Orang-orang yang sombong, dia akan menjadi orang-orang yang sensitif. Ih, nyebelin. Betul gak saudara? Kalau saudara setuju sama saya, saudara boleh tos kanan kiri. Jangan sombong, gitu saudara. Amin. Nyebelin, sensitif. Kalau dia salah ngomong gak apa-apa, orang salah ngomong jadi persoalan. Kalau dia menghina orang lain gak apa-apa, tapi kalau dia tersinggung sedikit saja, wow, itu jadi perkara yang besar. Itu orang-orang yang sombong. Orang yang sombong pasti sulit untuk berkomunikasi. Makanya mohon maaf, kalau ada orang-orang yang berkomunikasi dengan saya, WhatsApp, terus kemudian mereka menyembunyikan tanda bahwa ini sudah dibaca, ada tanda biru biasanya. Itu kan bisa disetting supaya orang nggak tahu bahwa message-nya itu sudah dibaca atau belum. Buat saya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya dan kurang beretika di dalam berkomunikasi. Kalau memang niat mau berkomunikasi ya plain aja, terang-terangan aja. Saya nggak pernah lakukan itu. Kenapa? Karena saya sangat menghormati siapapun yang berkomunikasi dengan saya. Dan saya selalu bilang, kalau Anda berkomunikasi dengan saya, pasti komunikasi itu sampai tuntas. Oke, God bless you, have a nice day, gitu. Tutup, selesai. Saya sangat menghormati Anda yang berkomunikasi dengan saya. Tapi banyak orang yang dia tidak mau melakukan itu. Bahasa saya, tolong rendah hati sedikit. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Akibatnya gak bagus. Dan orang-orang yang memiliki, yang mudah marah, sensitif, tidak bisa timbal balik. Saya percaya. Paling tidak di dalam pergaulan sosialnya, dia tidak akan berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. So then kenapa? Bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang katanya terhormat di dalam pelayanan-pelayanan, mereka bisa menjadi orang-orang yang sombong. Saya pelajari di dalam Alkitab, karena mereka tidak mulai menghentikan dari penyebabnya. Kesombongan itu hanya sebuah akibat. Kesombongan itu adalah sebuah kejadian. Tetapi sebetulnya untuk sampai pada kesombongan itu ada hal-hal yang kalau hal-hal itu kita sudah stop dari awalnya, ini tidak akan terjadi. Seperti kalau kebetulan saya dari dunia penerbangan, dan kalau di penerbangan itu sama. Kecelakaan itu adalah kejadian. Kecelakaan itu adalah sebuah akibat. Akibat yang tersusun dari beberapa sebab daripada penyebab kecelakaan itu. Seandainya kita mitigasi, kita mulai hentikan dari penyebab-penyebab ini, kita mulai kendalikan, maka kecelakaan itu tidak terjadi. Tidak baca prosedur dengan baik. Kalau di dalam pesawat itu ada namanya checklist. Awal-awal saya jadi penerbang dulu, banyak sekali orang yang checklist itu dihafalin. Kalau udah hafal checklist kayaknya udah jadi penerbang yang hebat. Makin saya kesini makin saya tahu itu sebetulnya kebodohan.
Jadi banyak orang yang udah gak mau lagi. Checklist itu satu-satu. Generators on. Fire extinguisher. Ini satu-satu. Ada panduannya. Tapi banyak, mungkin kalau sekarang udah jarang ya. Banyak penerbang yang udah taruh aja. Gue udah hafal. Mulainya dari situ, dibiasakan. Makanya saya selalu bilang, kita akan celaka kalau kita sudah sering bilang Allah. Bukan Allah Tuhan, tetapi Allah bisa karena biasa. Allah biasa aja. Allah udah tahu, Allah udah ngerti. Lalu udah biasanya begitu. Waktu kita sudah mulai punya sifat ini sifat kecil sekali. Maka inilah yang akan menjadi penyebab. Dan ternyata itulah penyebab dari lebih dari 60% kecelakaan yang terjadi di dalam dunia penerbangan. Kecil sekali. Penyebab-penyebab ini harusnya kita hentikan waktu dia masih stand alone, dia masih sendiri. Sama dengan kesombongan. Ini sebuah kejadian. Katakan sama saya, sombong itu kejadian. Sombong itu adalah akibat. Akibat dari apa? Yang pertama, penyebab-penyebab kecil. Ada 4 penyebab yang saya catat di dalam kehidupan kita yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang sombong. Yang pertama, karena dia beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu menyenangkan Tuhan, tetapi hati-hati, ibadah akan bisa membuat kita menjadi orang yang sombong. Merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasa lebih rohani, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita lihat mungkin di perkataannya, mungkin di medsos-medsosnya, tangannya selalu teracung dan menuding. Mulai menghakimi orang lain. Mulai merasa bahwa sah untuk dia berkata, ini masuk surga, ini masuk neraka. Hati-hati. Jangan sampai ibadahmu membuat engkau dan aku menjadi orang-orang sombong. Saya ini punya kesempatan yang besar untuk sombong. Kenapa? Karena saya punya predikat hamba Tuhan. Walaupun sebetulnya semua kita hamba Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun hari ini ada dikotomi hamba Tuhan dan jemaat. Kalau buat saya nggak ada. Semua daripada kita adalah hamba Tuhan. Karena semua daripada kita punya misi daripada Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Engkau dan aku adalah pelayan-pelayan Kristus. Engkau dan aku adalah hamba-hambanya. Dan waktu saya punya status itu pendeta, gembala, seolah-olah saya lebih hebat dari yang lain. Maka saya mulai harus berhati-hati. Saya harus mulai tekan itu semua. Kadang-kadang gembala itu udah susah kalau firman itu kemudian disampaikan oleh orang-orang yang statusnya lebih rendah di dalam pelayanan. Tetapi saya gak mau itu terjadi. Doakan Bapak Ibu. Jangan itu terjadi dalam hidupku. Aku akan selalu membuka telingaku. Saya selalu bilang, don't see a singer, but listen to the song. Jangan lihat penyanyinya, tetapi mari kita dengarkan nyanyiannya. Bahkan anak saya, waktu dia bicara mengenai firman, maka aku harus berkata, amin, dan itulah kebenaran. Gak bisa terus kemudian, alah kamu tahu apa. Apalagi kalau kita udah S-nya banyak, S3. Titelnya banyak, jabatannya tinggi. Seolah-olah kita sudah jadi Tuhan. Ibadah kita
akan membawa kita menjadi orang-orang yang sombong. Pelayanan-pelayanan kita membawa kita menjadi orang-orang yang sombong. Saya sudah ke sana, saya sudah ke sini. Saya sudah bersama ini, saya sudah bersama itu. Sebut tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang besar di dalam dunia pelayanan. Nama-nama besar, merek-merek besar, kelompok-kelompok yang hari ini besar. Dan kemudian mulai tepuk dada. Here I am. Hati-hati. Ibadah kita akan dapat membuat kita menjadi orang-orang yang sombong. Jangan. Ibadah untuk mempermuliakan Tuhan, ibadah yang benar itu adalah Kristus sentris. Ibadah yang benar is Tuhan yang menjadi pusatnya. Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Jesus is the center of my church, of my worship, of my service. Jesus, bukan kita. Maka seharusnya kita berkata, makin kecil-kecillah aku, makin kecillah aku. Makin besarlah engkau, sembunyikanlah kami di belakang kaki salib Tuhan. Supaya Yesus makin dibesarkan dan ditinggikan. Bahkan Rasul Paulus berkata seperti itu. Yesus makin dikenal, aku makin dilupakan. Ibadah kita akan bisa membawa kita menjadi orang-orang yang sombong. Status-status rohani kita membawa kita menjadi orang-orang yang sombong. Yang kedua yang saya pelajari, apa yang menyebabkan orang itu menjadi sombong? Kesuksesan dan keberhasilan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini bicara mengenai apa? Mengenai terang dunia. Tidak akan disembunyikan di bawah gantang, dia akan ditaruh di kaki-kaki dia, di tempat-tempat yang tinggi. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi orang yang gagal, tetapi Tuhan akan taruh di tempat-tempat yang tinggi. Dari keberhasilan satu keberhasilan yang lain, karirnya akan terus meningkat menanjak. Tetapi ingat bahwa kesuksesanmu itu bukan karena kehebatanmu dan kehebatanku, semua karena Tuhan. Kesuksesan kalau kita salah di dalam kita menghandlenya, itu akan menjadi sumber kesombongan di dalam kehidupan kita. Kita mulai berkata aku dan aku. Titel yang aku punya ini aku. Pelayanan yang hari ini aku ada, itu aku. Jabatan yang hari ini aku punya, itu aku. Kesuksesan ini adalah aku. Hati-hati. Kesuksesan itu baik. Tetapi waktu kita sukses, biarlah orang akan melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ingat, motivasinya cuma satu, mempermuliakan Bapakku yang di sorga. Waktu saya masih jadi staf biasa di kantor, di perusahaan saya yang lalu, saya diminta untuk bawa firman, saya masih kapten biasa. Bawa firman di depan direktur utama dari perusahaan itu. Dan saya bilang, kalau Anda tanya kepada saya, cita-cita Anda apa? Cita-cita saya tinggi, cita-cita saya apa? Cita-cita saya mau jadi direktur utama. Saya langsung bilang, maaf ya Pak. Kenapa? Engkau harus bisa ada di tempat yang tinggi. Minggu yang lalu, Pak Pendeta Bastian Sembiring, apa? Engkau harus jadi orang yang sukses, supaya engkau makin luas mempermuliakan dan menyaksikan mengenai kehebatan Tuhan
dalam hidup saudara dan saya. Motivasinya harus benar. Bukan untuk menunjukkan siapa kita, bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang besar, tetapi di dalam kesuksesan kita, kita mampu dan bisa mengatakan bahwa Tuhan kita besar. Wow, haleluya. Kesuksesan kita, kalau benar kita handle-nya, akan membawa kemuliaan yang luar biasa. Kesuksesan kita akan juga bisa menjadi sumber kesombongan bagi kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang itu kemudian bisa menjadi sombong? Perbuatan baik namanya. Perbuatan baik. Bahkan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau tangan kanan kasih, tangan kiri gak usah tahu. Beri di tempat yang tersembunyi, gak usah diumumin. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis bahwa perbuatan baik itu bisa menjadi sumber kesombongan kita. Merasa sudah memiutangi seseorang. Merasa sudah memiutangi gereja. Merasa sudah memiutangi orang-orang yang kita tolong. Bahkan merasa sudah memiutangi Tuhan. Waduh. Jangan itu terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Maka saya paling sedih kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, pemuji, pendeta, kemudian dia mulai berkata, pengurus-pengurus persekutuan, kemudian mereka mulai berkata, saya ini melakukan semuanya ini gratis, tidak dibayar. Karena gak ada uang yang mereka terima. Saya gratis loh melayani ini. Saya tidak dibayar loh melayani ini. Wow. Bukankah perjamuan kudus ini sebetulnya mengingatkan kepada kita? Jangan jadi pengkhianat-pengkhianat perjamuan kudus. Ini memperingati akan kematian Tuhan. Akan bayaran yang sudah kita terima. Kita ini ibarat pegawai, gajinya udah duluan Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini cuman isinya kerja dan kerja. Sedih sekali kalau kemudian pelayanan itu kemudian kita mulai bilang ini gratis. Bahkan ada yang bilang pelayanan-pelayanan di kantor, waktu mereka mengurus, mereka bilang bahwa ini adalah namanya non-profit job. Pekerjaan-pekerjaan yang gak ada untungnya. Karena kita sudah terjebak dengan materialistis. Pelayanan, perbuatan baik, itu bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita salah menyikapinya, itu menjadi sumber kesombongan kita. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang menyebabkan orang itu kemudian bisa menjadi sombong? Coba kita lihat di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-27. Amsal 25 ayat yang ke-27. Jadi yang pertama, ibadah. Jangan salah di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau salah, kita akan menjadi orang yang sombong. Kedua, kesuksesan. Jangan salah menyikapi kesuksesan. Kalau kita biarkan, kita akan menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, kebaikan. Perbuatan baik. Jangan salah menyikapinya. Kalau kita salah menyikapinya, kita akan menjadi orang yang sombong. Oleh sebab itu saya selalu berkata, aku akan tuliskan di pinggir pantai, di pasir, kebaikan yang pernah aku berikan untuk orang lain. Supaya segera setelah air laut itu datang dan dia menghapusnya. Tetapi aku akan ukir di loh batu setiap kebaikan orang yang aku terima. Sehingga aku tahu membalas budi di dalam kehidupanku.
Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanan-pelayanan kita. Dan yang keempat, demikian firman Tuhan, tidaklah baik makan banyak madu. Sebab itu biarlah jarang-jarang kata pujianmu. Yang keempat, apa yang sering membuat kita sombong? Pujian. Makanya saya menyayangi orang yang menegur saya. Tapi saya harus segera melupakan orang-orang yang memuji saya. Saya ingat sekali sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya masih SMA, mama saya ditabiskan menjadi seorang penatua majelis gereja. Dan hari itu pendeta yang melantiknya hari ini menjadi kolega saya. Orang yang melantiknya, dia berkata, hati-hati, pujian itu akan mendekatkan kamu dengan lobang. Maka hati-hati kalau turun khotbah terus kemudian ada orang datang, waduh Pak luar biasa khotbahnya, gitu. Jangan fletcher, jangan terbang. Kalau saya langsung akan katakan, no, terpujilah Tuhan. Karena pujian-pujian ini akan banyak mendekatkan kita kepada lubang kejatuhan. Jangan jadi orang yang senang disenangkan telinganya. Orang-orang sombong kalau dipuji senang. Padahal orang yang muji karena duit kita aja. Karena orang yang muji karena takut aja kita kan lagi punya jabatan yang tinggi. Senang dengan itu. Flattered. Tidak terkendali. Mulai terbang di awang-awang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makin kau dengar pujian, kembalikan itu kepada Tuhan. Makin kau dengar pujian, ingat, engkau sedang dilekatkan kepada lubang kejatuhan dan kelalaian. Bukan berarti kemudian kita salah, no. Jangan terima pujian itu dengan sebuah kebanggaan, tapi terimalah dengan kerendahan hati. Supaya atas pujian itu, maka Tuhan disenangkan. Kami sampai hari ini masih keluar dengan program CARE, Christ Around on Earth. Waktu bantuan itu diterima, banyak sekali orang yang berkata, aduh Pak Zifki terima kasih untuk bantuannya. Saya cuma bilang, Pak, jangan Pak. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan. Saya ini jongos, saya ini cuman kurir, saya ini ojol. Ojek online yang cuman nganter, ini barang bukan punya saya, ini titipan Pak. Saya kayak tukang parkir, mobil banyak, motor banyak, tapi sadar betul itu semua titipan. Haleluya. Jadi saya gak bisa dan saya gak mau. Dan saya tidak mau jatuh kepada kesombongan dan mendukakan hati Tuhan. 4 hal. Ibadah yang salah tidak mendatangkan berkat, mendatangkan kesombongan. Yang kedua, kesuksesan kita sikapi salah akan mendatangkan kesombongan. Kekayaan itu akan mendatangkan kesombongan. Uang kita akan mendatangkan kesombongan. Yang ketiga, perbuatan baik itu akan mendatangkan kesombongan. Yang keempat, pujian akan mendatangkan kesombongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sikapilah 4 hal ini dengan benar. Maka 4 hal ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Sadarilah bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhanlah yang membuat segalanya itu ada Bapak Ibu. Kuat gagah kita tidak pernah menambahkan apapun. Sehingga pada akhirnya waktu kita diberkati Tuhan, maka semakin kita tinggi dilambung oleh Tuhan, semakin kita tinggi dibawa oleh Tuhan,
semakin kita diberkati, kita akan semakin menunduk. Bahkan ada pepatah yang mungkin yang mengatakan ini hanya tahu filsafat hidup, filosofi hidup. Dia tidak mengenal siapa Tuhan. Tetapi pepatah ini baik. Biarlah kita seperti padi. Makin kita berisi, makin kita merunduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, church that I love. Mari, jangan pernah jadi sombong. Jangan pernah mau jadi sombong. Stop. Manage setiap persoalan, setiap penyebab. Kembalikan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia-Mu. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi kita mau katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Oh, selain puji dan sembah Kau. Kita satu dalam doa kita. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan biarkan kami jadi orang-orang sombong Tuhan. Mulai hari ini kami mau beribadah dengan benar. Kalaupun kami jadi orang-orang yang berhasil, kami menyikapi keberhasilan dan kemenangan itu dengan benar. Kalaupun hari ini kami Engkau titipi dengan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami, kami berbuat baik dan melayani dengan benar. Kalaupun ada pujian dan penyembahan, kami sikapi semua itu, kami terima dengan benar, ya Tuhan. Sehingga kami gak jadi orang-orang sombong, mendukakan Tuhan, membuat Engkau murka, menggantikan Engkau, melupakan Engkau. Tuhan, jauh itu daripada kami di dalam nama Yesus. Kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sifki atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Golden Worship akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 6 sore. Jangan lupa. Mari kita siapkan waktu bersama keluarga untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Karena hanya doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita.
Hari Sabtu akan diadakan kelas prabaptis pada pukul 6 di gereja. Mohon partisipasi jemaat untuk ikut mendoakan kelas prabaptis. Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Erik pada tanggal 7 November. Apabila saudara terbeban untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, baik untuk kas operasional, pembangunan, ataupun persepuluhan, dapat melalui transfer BCA. Selain itu, persembahan dapat juga diberikan melalui kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau ibadah ini Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Bapa, kami berdoa buat seluruh keluarga besar Karmel dimanapun mereka berada. Berkati mereka satu persatu Tuhan, rumah tangga mereka, keluarga mereka, kehidupan suami istri, anak-anak mereka, bahkan usaha pekerjaan, mata pencarian mereka, dan masa depan mereka. Engkau sudah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara angkat tanganmu dua-dua dan bersiaplah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.